Bismillahirrahmanirrahim. Bila Anda melihat sebuah ungkapan di tempat pembuangan sampah, ya, orang yang berpendidikan tidak membuang sampah sembarangan, ya, bahasanya bahasa informasi, tetapi maknanya larangan. Makna kalimat tadi, janganlah buang sampah di sini, ya. Atau Anda masuk ke suatu tempat, lalu ada tulisan, ya, antri adalah salah satu bentuk peradaban yang baik. Ini bahasanya informasi, tetapi maknanya perintah, silahkan antri, ya. Demikian jugalah halnya dengan An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Pria muslim pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan wanita muslimah pezina. Bila ayat ini kita pahami sebagai insya, dan makna nikah di sini seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas, maka apakah arti ayat ini? Wahai pezina laki-laki, silahkan Anda berzina dengan wanita PSK. Kenapa? Karena makna ayat adalah insya, sedangkan nikah maknanya zina. Ya, kalau Anda sudah status Anda sudah sebagai pezina laki-laki, silahkan berzina. Zina itu halal bagi Anda. Kalau begitu, makna ayat ini menghalalkan zina bagi orang tertentu. Nah, itulah makna An-Nur ayat 3 bila an-nikah bermakna jima dan ayat dipahami sebagai insya. Bagaimana kalau ayat ini kita pahami sebagai khabar? Ya, maknanya lebih dahsyat lagi. Ya, artinya pezina laki-laki tidak melakukan zina kecuali dengan pezina perempuan. Ayat ini kita pahami sebagai khabar, informasi. Kalau begitu, kalau ada wanita muslimah yang afifah, yang solehah, yang baik, lalu dia diperkosa, maka dia dianggap pezina. Dia sudah diperkosa, harga dirinya hilang, malah dia dianggap sebagai wanita pezina. Itulah konsekuensi dari nikah dipahami sebagai zina. Kalau dianggap sebagai insya, zina, silahkan berzina karena zina itu halal, dipahami sebagai khabar, wanita yang diperkosa adalah pezina. Nah, di sini akal asumtif dengan wahyu asumtif kontradiktif. Dalam kasus ini wahyu kalah. Pendapat Ibnu Abbas ini sekalipun hadisnya sahih tidak kita terima. Ya, karena tidak kita terima, kita kalahkan wahyu dalam rangka memenangkan akal. Maka skornya adalah 2-0 karena akal yang menang. Beda halnya di nomor pertama,
wahyu yang menang, maka 02. Kalau begitu, kalau lafal nikah kita maknai dengan akad, maka ada nikah yang haram, seperti Afif menikah dengan Zaniyah, haram. Kalau lafal nikah kita maknai dengan zina, dengan jima, seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas, maka ada zina yang halal, yaitu zina antara zani dengan zaniyah. Sementara makna nikah hanya dua, akad atau jima. Kalau akad, ada nikah yang haram. Kalau jima, ada zina yang halal. Dua-duanya tidak mungkin. Karena dua-duanya tidak mungkin, maka apakah yang dilakukan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat ini agar tidak mengharamkan nikah dan juga tidak menghalalkan zina? Mereka melakukan majas. Ayat ini dipahami sebagai majas, bukan hakiki. Majas itu bentuknya banyak. Salah satu bentuk majas adalah majas bil hazfi, majas dengan membuang kata-kata tertentu. Kalau begitu, supaya makna ayat ini baik, tidak mengharamkan nikah dan juga tidak menghalalkan zina, lafal yang dibuang itu kita munculkan kembali. Itulah makna majaz bil hazfi. Ya. Kalau begitu, di ayat ini ada lafal yang dibuang. Lafal apakah yang dibuang di ayat ini? Lafal yang dibuang adalah azani la yaliku ayyankiha illa zaniyah. Kita anggap di ayat ini ada lafal yang dibuang. Yang dibuang itu adalah yaliku an. Apakah arti yaliku? Layak, pantas. Lalu apakah arti an-nikah di ayat ini? Akan, seperti yang dipahami oleh mayoritas ulama, atau zina seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Tetap nikah dalam makna akad nikah. Kalau begitu, arti ayat adalah pezina laki-laki tidak pantas untuk melangsungkan akad nikah kecuali dengan pezina perempuan. Pezina laki-laki muslim kalau mau menikah, yang pantas untuk dia hanyalah wanita muslimah yang profesinya PSK. Dengan demikian, keluarlah kita dari dua masalah yang sangat berat, masalah mengharamkan nikah dan masalah menghalalkan zina. Kalau begitu, arti ayat, wahai
pria muslim mukmin, Anda itu berada dalam posisi yang sangat terhormat sekali. Tetapi bila Anda sudah pernah berzina, maka ketika Anda ingin menikah, seolah-olah yang pantas bagi Anda hanyalah orang yang seperti Anda juga, yaitu wanita pezina. Ayat ini dengan demikian menunjukkan tingginya posisi wanita pria muslim yang menjaga harga dirinya dan jatuhnya posisinya ketika dia melakukan zina. Demikian juga dengan tingginya posisi wanita afifah, dan begitu dia melakukan dosa, begitu dia melakukan zina, kedudukannya jatuh seolah-olah ketika dia ingin menikah, yang pantas untuk menikahinya seperti sambungan ayat adalah pria zanin. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Lalu apakah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa arti nikah di sini adalah dalam pengertian kelayakan dan kepantasan? Ada. Hadisnya akan kita temukan di dalam hadis Sunan At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Marsad ke Mekah ketika Nabi baru saja hijrah ke Madinah. Tujuannya adalah untuk membawa beberapa orang sahabat yang masih tertinggal di kota Mekah untuk ikut hijrah ke Madinah. Dia tiba di kota Mekah di tengah malam, lalu dia ingin bersembunyi karena akan melakukan tugas yang dikhawatirkan akan memicu kemarahan penduduk Mekah, yaitu membawa beberapa orang secara sembunyi-sembunyi keluar dari kota Mekah, mereka yang sudah beriman. Di malam tersebut dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anak. Anak ini adalah seorang wanita PSK. Di tengah malam, karena malam itu malam purnama, Anak masih mengenal Marsad. Anak bertanya kepada Marsad, "Anda Marsad?" Marsad menjawab, "Iya." Lalu Marsad balik bertanya, "Anda Anak?" Anak menjawab, "Iya." Lalu Anak berkata, "Mari bermalam malam ini di rumahku." Marsad berkata, "Wahai Anak, Islam telah mengharamkan zina. Islam telah memisahkan antara saya dengan kamu." Anak mengancam, "Saya tahu tujuan Anda. Kalau Anda tidak mengikuti permintaan saya akan berteriak dan masyarakat akan menangkap Anda." Marsad tidak mau. Lalu Anak berteriak, "Ini ada orang Muslim dari Madinah ingin menculik saudara-saudara kita di Mekah, mau dibawanya ke Madinah." Teriakannya didengar oleh orang Mekah. Beberapa orang kafir keluar dari rumah mereka, tetapi Marsad masih sempat lari menyelamatkan diri. Singkat cerita,
Marsad kembali ke Madinah, ya, ia minta izin kepada Rasulullah agar menikahi anak. Ya. Rasulullah terdiam sejenak, lalu turunlah ayat ini. Dengan demikian, wahai Marsad, Anda tidak pantas menikah dengannya. Ya, dengan demikian, hadis yang ada di At-Tirmidzi ini menunjukkan bahwa makna nikah di sini tetap makna akad, tetapi dalam pengertian kepantasan, dalam pengertian kelayakan. Baik, kita pindah ke bentuk kontradiksi yang ketiga, yaitu akal positif kontradiktif dengan wahyu positif. Contohnya kita ambil ayat-ayat al-mutasyabihat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Wahai Muhammad, orang-orang yang membaiatmu pada hakikatnya mereka itu membaiat Allah. Baiat ini tangan Nabi, umpamanya orang yang ingin membaiat Nabi meletakkan tangannya di atas tangan Nabi. Orang yang lain ingin membaiat lagi meletakkan tangannya di atas tangan ini. Begitulah. Nah, berarti tangan yang paling bawah adalah tangan orang yang menerima baiat. Tangan yang di atas tangan yang pertama di bawah orang yang berbaiat. Itulah tradisi baiat pada masa Nabi. Kalau begitu, orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad dengan meletakkan tangan mereka di atas tanganmu, pada hakikatnya mereka membaiat Allah. Ya, maaf saya salah. Tangan yang paling di atas, tangan yang paling di atas adalah tangan orang yang menerima baiat. Tangan disusun beberapa orang yang ingin berbaiat, lalu yang menerima baiat meletakkan tangannya di atas tangan mereka. Nabi menerima baiat dari beberapa orang, mereka menyusun tangannya, lalu Nabi meletakkan tangan di atas tangan mereka. Nabi menerima baiat mereka. Nah, ayat Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang yang membaiatmu pada hakikatnya mereka membaiat Allah. Yadullahi fauqa aydihim. Memang tanganmu wahai Muhammad berada di atas tangan mereka, tapi pada hakikatnya yang berada di atas tangan mereka itu adalah tangan Allah. Yadullahi fauqa aydihim. Apa kontradiksi antara akal positif dan wahyu positif di ayat ini? Menurut akal positif, ya, mustahil Allah seperti makhluknya. Mustahil Allah memiliki tangan. Itu menurut akal positif. Sementara menurut wahyu positif, Allah memiliki tangan. Menurut akal positif, mustahil Allah memiliki tangan. Menurut wahyu positif, Allah memiliki tangan. Nah, kontradiktif antara akal positif dan wahyu positif. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dua-duanya kita bantah, salah. Karena tidak mungkin membantah dua yang kontradiktif.
Kalau dua-duanya kita terima, salah juga. Karena tidak mungkin menerima dua yang kontradiktif sekaligus. Ada dua yang kontradiktif, diterima dua-duanya sekaligus mustahil. Tidak diterima kedua-duanya sekaligus mustahil juga. Nah, bagaimana kalau wahyu positif yang kita terima, kita abaikan akal positif? Salah. Karena kalau kita kalahkan akal positif demi memenangkan wahyu positif, kebenaran wahyu itu akhirnya dipertanyakan. Ya, dengan akal positiflah kita dapat memahami wahyu positif. Kalau akal positifnya kita kalahkan, lalu mana dasarnya? Ya, jangan hanya karena untuk memenangkan wahyu positif, akal positif kita kalahkan. Itu sama dengan orang yang ingin mengambil buah mangga, pohonnya tinggi, lalu datang dengan membawa galah atau tangga. Sebelum buah diambil, tangga atau galah dirusak. Apa yang terjadi? Alatnya rusak, buahnya tidak dapat. Ya. Kalau kita kalahkan akal untuk memenangkan wahyu, akal rusak, wahyu tidak dapat. Karena akallah alat untuk memahami wahyu. Ya, wahyu itu bagaikan sinar matahari. Ya, akal itu bagaikan mata. Mungkinkah cahaya sinar matahari akan kelihatan bagi kita bila mata kita pejamkan? Tidak mungkin. Kalau begitu, yang pertama mustahil, dua-duanya diterima mustahil. Yang kedua mustahil, dua-duanya dibantah, tidak diterima. Akal dikalahkan, mustahil. Kalau begitu, yang kemungkinan terakhir hanya nomor 4. Apa itu? Lafal yad di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kita takwil. Arti tangan adalah makna lain. Mungkin kekuasaan atau yang lain. Makna yang kedua, tangan tetap makna tangan, tetapi tangan dalam makna yang layak untuk Allah. Ketika kita mentakwil yad dengan makna kekuasaan, itu kita melakukan takwil. Takwil itu yang dominan adalah akal. Ketika kita menyatakan yadun tetap bermakna yadun, tapi makna yang layak untuk Allah, itu tafwid. Tafwid itu yang dominan adalah wahyu. Kontradiksi di nomor 3, jalan keluarnya adalah takwil atau tafwid. Ketika takwil, yang dominan akal, ketika tafwid yang dominan wahyu. Kalau begitu skornya 1-1, sama. Ya. Bagaimanakah bagaimanakah kontradiksi yang keempat? Akal positif kontradiksi dengan wahyu asumtif. Ya. Kita lihat, ketika akalnya asumtif, dia dapat mengalahkan wahyu asumtif. Apalagi ketika akalnya
positif, pasti wahyunya, wahyu asumtifnya kalah. Ketika Persib menurunkan pemain cadangannya, Persija kalah. Apalagi ketika Persib menurunkan pemain utamanya, pasti Persija kalah. Dengan akal asumtif saja, wahyu asumtif kalah. Apalagi dengan ketika kontradiktif dengan akal positif, pasti wahyu asumtif kalah. Apa contohnya? Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Zawji. Hadisnya panjang. Salah satunya adalah innamal bazinjanu shifaa'un min kulli da'. Innamal bazinjanu shifaa'un min kulli da'. Sesungguhnya buah terong itu obat segala penyakit. Menurut wahyu asumtif, terong itu obat segala penyakit. Kenapa wahyu asumtif? Bukankah ini hadis palsu? Iya, ini hadis palsu. Lalu mengapa Anda katakan wahyu asumtif? Bukankah ini dinisbahkan kepada Nabi? Mereka katakan Nabi menyatakan begini-begini. Ketika itu dinisbahkan kepada Nabi, maka itu wahyu. Iya. Sekalipun dia palsu, hadis palsu. Menurut wahyu asumtif, terong itu obat segala penyakit. Menurut akal asumtif, mustahil terong itu obat segala penyakit. Seandainya terong itu obat segala penyakit, maka dalam suasana COVID saat ini, pandemi COVID saat ini, perbanyaklah makan buah terong agar Anda terhindar dari corona. Ya. Wahyu asumtif kalah, maka skornya 2-0. Berapakah skor terakhir antara kesebelasan akal melawan kesebelasan wahyu? Skor terakhir adalah 5-3. 5-3 untuk kemenangan kesebelasan akal. Kesebelasan wahyu dalam kasus ini kalah. Dengan demikian, dalam kasus ini moto UIN Bandung, wahyu memandu akal, tidak dapat kita terima. Karena buktinya di sini akal memandu wahyu. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.